فقد افترى إثما عظيما. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan tentang fikih dalam membuat shaf salat. Kita sudah bacakan beberapa hadis, kemudian beberapa hukum. Kita lengkapi insyaallah di kesempatan hari ini. Hadis yang ke-69. Anin Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, dari sahabat Nu'man bin Bashir, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, hendaknya kalian meratakan dan meluruskan shaf-shaf kalian, atau kalau tidak Allah palingkan di antara wajah-wajah kalian. Muttafaqun alaih. Wali Muslim, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana hatta ka'annama yusawwi bihal qidah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluruskan, atau senantiasa Nabi senantiasa meluruskan shaf-shaf kami, seakan-akan beliau meluruskan anak-anak panah dalam wadahnya. Hatta ra'a an qad aqalna anhu, sampai beliau merasa bahwa kita sudah faham, sudah pintar meluruskan shaf. Thumma kharaja yawman, suatu hari beliau masuk masjid, kemudian hendak salat bersama kami. Faqam, lalu beliau berdiri di tempatnya sebagai imam, hatta kadaan yukabbir, sampai hampir-hampir saja Nabi mau memulai bertakbir. Fara'a rajulan badiyan sadruhu, mau takbir, ternyata beliau melihat ada seorang laki-laki yang dadanya terlalu maju. Dan ini Nabi sallallahu alaihi wasallam melihatnya dari belakang beliau. Faqal ibadallah la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifanna Allahu baina wujuhikum, hendaknya kalian luruskan shaf-shaf kalian, atau kelak Allah Subhanahu wa taala akan palingkan wajah-wajah kalian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa kalimat-kalimat yang gharib, yang asing, yang perlu mungkin sedikit didefinisikan. Yang pertama, riwayat Nu'man bin Bashir ketika beliau menceritakan hatta ra'a an qad aqalna anhu. Aqalna bi fathil qaf ay fahimna ma amarna bihi minat taswiyah. Aqalna artinya kami sudah faham apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta terkait meluruskan shaf. Jadi Nabi itu saking semangatnya meluruskan shaf para sahabat, ngajarin seperti halnya Nabi meluruskan anak-anak panah dalam selongsongnya, ya. Nabi rasa para sahabat sudah faham, tapi ketika suatu hari Nabi keluar untuk sholat, hendak mau mulai sholat, mau takbir, tiba-tiba Nabi SAW tidak jadi takbir karena melihat ada seorang laki-laki yang dadanya terlalu membusung ke depan. Lalu Nabi mengatakan, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. La tusawwunna bi dhammit ta al-muthnah al-fawqiyah, ya, wa fathis sin al-muhmalah, ta'nya pakai dhammah, sinnya pakai fathah, wa dhammil wawil muthqalah, kemudian wawunya pakai tasydid dengan berharokat dhammah, wa tasydidin nun,
wa fi awwalihi lamul qasam. Ya. Nunnya nun taukid litsaqilah, penekanan. Kemudian di awalnya ada lamul qasam, lam taukid juga, yang berarti seakan-akan Nabi SAW bersumpah. Jadi kalau ada orang bersumpah, artinya yang disampaikan itu bukan perkara sepele, ya. Kita tidak perlu bersumpah kalau misalnya halnya perkara sepele atau yang dikasih tahu langsung manut, ya. Tapi ketika yang dikasih tahu ngeyel atau perkara yang kita sampaikan bukan perkara sepele, perlu sampai sumpah agar yang mendengar ucapan kita faham ini bukan hal sepele. Maka Nabi SAW di sini mengatakan la tusawwunna, seakan-akan di dalamnya ada sumpah, demi Allah kalian mau meluruskan shaf, atau kalian balasannya kalau tidak mau lurus shaf, kalian dipalingkan wajah kalian sesama kalian, ya. Hadis inilah yang dipegang oleh sebagian ulama, ya. Di antaranya Ibnu Hazm Al-Zahiri, kemarin kita sebutkan dari mazhab Zahiriyah. Kemudian kalau tidak salah ada Ibnu Taimiyah, kemudian Syekh bin Baz. Beberapa dari mereka, para ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer, meyakini bahwa meluruskan shaf hukumnya wajib. Dalilnya adalah hadis yang sedang kita baca ini, yaitu hadis yang ke-69 dari kitab Umdatul Ahkam. Bagaimana cara memahaminya kok wajib? Yang pertama, perintah jelas, ya, perintah hukum asalnya wajib. Yang kedua, di dalamnya ada ancaman. Apa ancamannya? Ancaman bagi yang tidak mau meluruskan shaf, la yukhalifannallahu baina wujuhikum, Allah akan, ya, bikin kalian berselisih di antara wajah-wajah kalian, ya. Di sini kata Syekh, fi hadza wa'id, ancaman liman la yuqimuna sufufahum fis shalah, bagi mereka yang tidak meluruskan shaf-shaf mereka dalam salat. Ini teguran jelas bagi kita yang biasa meremehkan, menganggap sepele, tidak memperhatikan kanan kirinya saat meluruskan shaf. Yang penting salat. Ini banyak dianggap sepele. Memang pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, bahkan mayoritas mazhab yang 4, dari mulai Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, mereka sepakat meluruskan shaf hukumnya sunnah, tapi bukan sunnah yang sepele. Karena ternyata ada pendapat yang lain mengatakan hukumnya wajib, melihat adanya ancaman di sini. Mau sunnah mau wajib, intinya siapa yang tidak menegakkan sunnah ini, tidak mengamalkan sunnah meluruskan shaf, dia siap-siap mendapatkan ancaman dari Nabi SAW. Faqad akkada sallallahu alaihi wasallam annahu illam ta'dilis sufufu wa taswa atau illam tu'addalis sufufu wa tusawwa, kalau seandainya shaf-shaf belum diratakan dan diluruskan, fala yukhalifannallahu baina wujuhil ladzina wajjat sufufuhum falam yu'addiluha, maka Allah Subhanahu wa taala akan buat mereka berselisih di antara wajah-wajah orang yang shafnya bengkok tapi tidak diluruskan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi agar tidak disalah fahamkan, maksudnya itu bukan harus nempel, ya. Tidak ada kewajiban dari para ulama harus nempel. Nempelnya itu tidak harus, tapi lurusnya harus. Kenapa sebagian sahabat sampai menempelkan bahu-bahu mereka? Sebagai wasilah saja biar benar-benar lurus. Mereka ingin memastikan lurus. Tapi apakah dituntut untuk menempel? Tidak ada tuntutan, ya. Yang ada tuntutan untuk lurus. Sebagian mengatakan sunnah, sebagian mengatakan wajib, tapi tetap dituntut. Wadzalika bi annahu hinama yataqaddama ba'dhum ala ba'din fi shaff. Dan itu kenapa? Karena ketika ada salah seorang yang lebih maju atau yang lebih mundur, fayuftinal mutaqaddim wa yusibuhul kibru wazzahwu. Di situ ada makna yang disimpulkan oleh para ulama, ada nilai sombong
angkuh ketika seseorang lebih maju daripada yang di sampingnya. Kalau lebih maju itu angkuh, ya. Kalau yang lebih mundur, masa dibilang sombong? Saya sering juga ada orang yang enggan meluruskan, tapi lebih milih untuk mundur. Yang lain sudah lurus rata, tapi dia lebih milih mundur, bukan lebih maju. Kalau lebih maju mungkin petentang-petenteng atau gimana gitu. Tapi kalau lebih mundur gimana? Kayaknya niatnya itu ngerasa pengen rendah hati gitu, atau pengen ndak pede. Bukan malah sombong, tapi sebaliknya. Mungkin pengen nggak terlalu nampak lah misalnya. Padahal ya sikap ini kalau di tempatnya terpuji, tapi kalau dalam kondisi meluruskan shaf, Anda pengen mundur lah biar nggak terlalu dibilang apa gitu misalnya. Nah ini nggak tepat ya. Ini bukan urusan rendah hati atau pekewu atau apa atau malu atau nggak pede, bukan. Tapi kita memang diperintahkan untuk meluruskan shaf. Mau di samping kita pejabat, mau di samping kita orang hebat atau siapapun sama. Saat sholat kita semua sama rata, sujudnya pun sama keningnya nempel, ya, di tanah yang sama rata, lantai yang sama rata, duduknya pun sama rata. Jadi tidak ada malu-maluan, tidak ada kita merasa lebih rendah atau yang lainnya, ya. Tidak juga terlalu maju. Tsumma yuqabiluhul mutaakhiru ala kibrihi bil adawati wal baghdha. Bisa saja yang lebih mundur ngerasa jengkel kepada yang lebih maju. Fataktaliful qulub. Dari sinilah, ya. Padahal orang mungkin mandangnya ini masalah sepele loh. Masalah cuman berdiri doang, kenapa harus lurus-lurus banget, ya. Orang mandangnya seperti itu. Para ulama enggak. Mereka ketika mendengar hadis Nabi SAW, la yukhalifannallahu baina wujuhikum, ini ancaman yang begitu jelas. Bahkan dalam kesempatan yang lain Nabi mengatakan istaqimu wa'tadilu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan kalian berselisih, saling miring shafnya, sehingga hati-hati kalian tidak sejajar atau tidak bersatu, tidak saling mencintai, atau sebaliknya, ya, jadi saling membenci. Fataktaliful qulub wa yatba'uha ikhtilaful wujuhi min syiddatil adawah. Bisa saja terbawa sampai zahirnya, bukan hanya hatinya saja, zahirnya pun kita bisa saling membenci. Wa bihadza tahsulul qati'atu wat tafriqah. Kita bisa putus silaturahim, bisa putus pertemanan. Wa yafutul maqsadul matlub minal jamaah. Bisa hilang tujuan utama didirikannya sholat jamaah. Sholat jamaah tujuannya apa? Menyatukan. Kenapa kita diperintahkan untuk sholat berjamaah? Biar kita bersatu sesama kaum muslimin. Wahual mahabbatu wat tawasul. Selain bersatu, bisa saling mencintai, saling komunikasi, saling ngobrol. Tapi kalau yang satu maju, yang satu mundur, bagaimana cara ngobrolnya, ya? Wadzalika li'annal jazaa'a min jinsil amal, ya, balasan sesuai dengan amalannya, ya. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu bil qawli wa yuhazzibuhum bil fi'l. Selain Nabi ngomong, Nabi praktekkan langsung. Jadi Nabi sambil menepuk dada-dada sebagian sahabat, antum terlalu maju, mundur. Antum terlalu mundur, maju, ya. Fadhalla yuqimuhum biyadihi, pakai tangan beliau langsung. Bahkan bukan hanya dalam sholat, ya. Saat, kalau tidak salah, pernah juga dalam suatu peperangan, Nabi ngelihat ada sahabat yang nggak lurus shafnya. Perang, shafnya juga harus lurus, barisannya harus lurus. Itu ada yang terlalu maju. Nabi SAW tunjuk dengan tongkat beliau ke perutnya, mundur. Saking tegasnya beliau. Kemudian di suatu kisah ketika Nabi SAW pengen minta maaf kepada sahabat-sahabatnya di akhir-akhir masa hidup beliau bilang, siapa yang pernah ana sakiti, siapa yang pernah ana zalimi, tolong silahkan kisos ana. Semua para sahabat diam semua karena tidak ada yang merasa tersakiti, atau ada yang tersakiti pun memaafkan Nabi SAW. Tapi ada satu orang, dia ingat, dia bilang, wahai Nabi, saya pernah ditusuk perutnya pakai tongkat engkau, ya Rasulullah. Waktu itu saya tidak lurus shafnya,
Para sahabat langsung kagetnya berani sekali, masya Allah, ya, tega sekali mau mengkisos atau membalas Nabi SAW. Akhirnya Nabi sesuai dengan omongannya bilang, ya sudah, nih tongkatnya, ya, tunjuk lagi atau tusuk lagi perut ana dengan tongkat ini. Sahabat itu bilang, wahai Nabi, waktu itu saya nggak pakai baju ya Nabi. Pak tambah bingung lagi sahabatnya. Akhirnya Nabi benar-benar melepas bajunya. Sampai akhirnya para sahabat udah gregetan, ini orang kok bisa seperti itu. Ternyata sahabat tersebut bukan pengen membalasnya, tapi malah memeluk Nabi SAW. Beliau mengatakan, sahabat ini, ana pengen sebelum engkau wafat ya Rasulullah, kulitku bersentuhan dengan kulit. Jadi tabarruk pakai kulitnya Rasulullah SAW. Dan itu boleh, kalau zatnya Rasulullah boleh ya bertabarruk. Kita sudah pernah jelaskan. Ya, tapi kalau selain Rasulullah tidak bisa ya. Hatta dhanna sallallahu alaihi wasallam annahum qad arafu wa fahimu. Nabi anggap ketika Nabi sudah ajari mereka baik dengan ucapannya macam-macam. Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas saf min iqamatis shalah. Riwayat yang lain min tamamis shalah. Kemudian istaqimu wa'tadilu hazu bainal manaqib linu bi aidi ihwanikum. Ini lafaz-lafaz yang diriwayatkan dari Nabi SAW ketika beliau hendak meluruskan saf-safnya para sahabat. Dari ucapan iya, dari prakteknya pun iya. Nabi langsung meluruskan pakai tangan beliau, didorong-dorong, diluruskan, diratakan, ya, sampai Nabi kira mereka sudah faham. Idza biwahidin qad bada sadruhu fis shaf. Ternyata masih ada satu orang yang masih terlalu maju. Nabi kira udah faham, maka Nabi SAW marah dan mengatakan, faghadiba sallallahu alaihi wasallam wa qala la tusawwunna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina wujuhikum. Ini asal muasal kenapa Nabi SAW sampai memberikan ancaman. Ya, ancaman ini gara-gara masih ada sahabat yang ngeyel, tidak mau meluruskan safnya. Ya. Aslinya Nabi mungkin nggak pengen mengeluarkan kata-kata ini karena Nabi kira sahabatnya sudah faham. Ternyata ketika Nabi hendak mau takbir, mau mulai sholat, masih ada yang mencong. Akhirnya Nabi SAW marah. Maka kalau misalnya ada yang ngeyel ya, meluruskan shaf, ya bisa saja dia dapat ancaman ini. Ya, hati-hati. Ya. Jadi jangan menggampangkan meluruskan shaf. Tata caranya bagaimana meluruskan shaf? Ya, itu sudah kita sebutkan kemarin. Yang disejajarkan adalah bahu, betis atau mata kaki, ya, bukan yang disejajarkan jentik. Ya, biasanya beberapa orang sudah bagus niatnya pengen meluruskan shaf sampai ditempelkan, tapi yang ditempelkan jentiknya, padahal kakinya beda-beda, ya, umurnya beda-beda. Kalau yang ditempelkan jari kelingking kaki nggak bakal rata dadanya, ya, karena postur tubuh orang berbeda-beda, ya, tapi rata posisi tulang dan dada seseorang itu mengikuti garis mata kaki. Jadi kalau yang disejajarkan mata kaki, insya Allah dadanya ikut lurus, bahunya ikut lurus. Itu tata caranya, diratakan. Meskipun sekali lagi tidak harus ditempelkan. Kita sebutkan beberapa hukum-hukum yang bisa diambil. Al-ahkam al-ma'khuzah. Awalan, zahirul hadis wujubu ta'dilis sufuf wa tahrimu ta'wijiha lil wa'idis syadid. Zahir hadis ini, kata Syekh, sebagaimana yang dipilih pendapatnya oleh Ibnu Hazm al-Zahiri, kemudian beberapa ulama diantaranya Ibnu Taimiyah, Syekh bin Baz. Hadis ini zahirnya, luarnya seakan-akan mengatakan meluruskan shaf itu hukumnya wajib dan bengkok hukumnya haram, karena ada ancaman yang begitu tegas. Walakin, ini para ulama jadi tidak menyisihkan hadis-hadis yang lain. Mereka berusaha untuk mengamalkan semua hadis-hadis yang sampai kepada mereka. Lakin akan tetapi yujad fi ba'dil ahadits sahihah, ada beberapa hadis-hadis sahih ma yukhaffifu min hiddati hadzal ta'kid, seakan-akan meringankan tajamnya ancaman Nabi SAW yang ada di hadis ini. Hadis ini ancamannya tajam, tapi hadis lain mencoba untuk lebih luas, ya, mencoba untuk lebih luas. Fayasrifu ila istihbabi ta'diliha. Nah, yang seperti ini, hadis-hadis yang lain
Kalau dari hadis ini saja seakan-akan wajib, tapi karena ada hadis lain, akhirnya sebagian ulama, termasuk diantaranya jumhur ulama mengatakan sudah ke sunnah saja, tidak sampai wajib. Tapi ingat sekali lagi, bukan berarti diremehkan, karena tetap ancaman Nabi tetap berlaku bagi siapa yang tidak meluruskan shaf. Barangkali kalau dosa tidak, ya. Karena hukumnya sunnah, kita tahu definisi sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dihukum, tidak berdosa. Itu definisi sunnah. Artinya kalau seseorang melenceng softnya atau bengkok, menurut pendapat jumhur ulama tidak akan berdosa, tapi ancaman ini tetap bisa berlaku, yaitu Allah bisa menitipkan sifat dengki, benci, perselisihan di hati-hati itu, dan itu ancaman yang bukan atau hukuman yang bukan sepele, cukup berat hukuman itu, ya. Sehingga sekali lagi tidak bosan-bosannya kami sampaikan, meskipun kami berpendapat meluruskan shaf hukumnya sunnah, dan itu pendapat yang kami pilih, tapi bukan berarti diremehkan, karena ancamannya jelas. Dosa mungkin tidak, tapi hatinya bisa jadi kotor, jadi berisi dengki, ya. Fayasrifu ila istihbabi ta'diliha wal karahatu syadidatu li'wijajiha. Meskipun begitu, kalau bengkok tidak haram, tapi makruh. Tapi makruhnya bukan makruh yang sepele, karena ada ancamannya. Dari mana hadisnya? Kata Syekh, dari riwayat yang mengatakan, hadis Nabi yang mengatakan, inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Ini persis satu hadis sebelum ini, hadis yang ada di awal bab. Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya lurusnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Jadi seakan-akan, ya, hanya menyempurnakan sholat saja, ya, nilai plus bagi sholat, sehingga insya Allah tidak sampai wajib atau tidak sampai haram bengkoknya shaf. Wallahu a'lam. Faedah yang kedua, syiddatuh timamihi sallallahu alaihi wasallam bi iqamatis sufuf. Tegasnya Nabi, ya, perhatiannya Nabi untuk meluruskan shaf. Faqad kana yatawalla ta'diluha bi yadihil karimah. Nabi sendiri yang mengurusi lurusnya shaf dengan tangan beliau sendiri. Ya. Namun jelas kalau misalnya jumlah jamaahnya banyak, Nabi tidak mungkin sampai ke belakang, sampai akhir, sampai shaf yang terakhir, ya. Jadi mungkin secukupnya, atau pernah diriwayatkan, ya, beberapa sahabat menunjuk tim khusus untuk meluruskan shaf ketika jumlah jamaahnya banyak. Nah, ini salah satu sunnah yang mungkin patut dipraktekkan kalau tidak menyulitkan, ya, kalau tidak menyulitkan. Jadi ada tim khusus yang meluruskan shaf, diperlihatkan satu persatu shafnya sudah lurus belum, ya, sudah lurus belum. Kalau imam yang di depan nggak bisa ngelihat semua shaf, karena misalnya sholat Jumat atau sholat Id terlalu panjang, terlalu ke belakang, ya, bisa minta bantuan ke timnya. Atau kalau susah, ya kita sadari masing-masing, kesadaran masing-masing, ya. Kalau kita melihat ada di samping kita shafnya belum lurus, dia terlalu maju, ajak dengan hikmah, kasih tahu dengan lembut, Pak, Bu, atau Mas, mundur dikit, maju dikit, monggo disejajarkan. Tidak perlu dipaksa untuk nempel, tapi, ya, boleh diajak, ditekankan untuk lurus dan juga rata, ya. Kalau misalnya tidak bisa ada tim khusus, ya sudah, ya, setiap yang ada di shaf masing-masing lihat kanan kiri, kalau ada yang belum lurus diingatkan, Pak maju lagi, Pak mundur lagi, seperti itu. Ini sunnah, ini sunnah. Nabi SAW begitu serius meluruskan shaf. Yang ketiga, innal jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Bahkan macam balasan sesuai dengan macam perbuatannya, ya. Faqad tawa'ada bi mukhalafati wujuhihim muqabila mukhalafati sufufihim. Nabi SAW mengancam karena berselisihnya shaf mereka, maka wajah dan hati-hati mereka akan berselisih. Jadi balasannya sesuai dengan perbuatannya. Nah, ini salah satu, ya, kaidah yang berlaku dalam semua amalan, rata-rata seperti itu, ya. Balasan baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan perbuatannya. Seperti misalnya orang yang suka
berbuat dosa dengan lisannya, ancamannya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lisannya yang akan disiksa, ya, menjulur, menyeret, ya, yang suka menyakiti dengan lisannya, dengan namimah, adu domba, atau dengan fitnah dan lain sebagainya, balasannya sesuai dengan amalannya, lisannya yang akan dihukum, diancam. Yang keempat, ghadabun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ikhtilafis shaf fayaqtadil hadhru min dzalik. Nabi saja sampai marah. Gak mungkin Nabi marah itu untuk urusan yang sepele, maka kita jangan menyepelekan urusan meluruskan shaf, ya. Bayangkan kalau seandainya imam kita itu Nabi Muhammad SAW dan kita shafnya tidak lurus, apa pantas kita sholat di belakang Rasulullah? Apa kita tidak malu kalau ditegur oleh Rasulullah SAW? Ya, sehingga kita selalu menyadari bahwa Nabi itu perhatian dengan lurusnya shaf, sehingga kita jangan meremehkan. Yang terakhir, fihi jawazu kalamil imam fi ma bainal iqamati was shalah lima ya'ridu minal hajah. Di sini menjelaskan boleh sebelum sholat, ya, antara iqamah dan sholat, imam berkata-kata sesuatu yang sesuai dengan hajatnya. Kalau memang ada hajat, imam boleh mengatakan. Seperti halnya prakteknya Nabi SAW. Nabi pengen meluruskan shaf, jadi setelah qomat la ilaha illallah, Nabi tidak langsung takbir, tapi ngobrol dulu dengan jamaahnya, maju mundur, sawu sufufakum, luruskan shaf dan seterusnya. Dan itu diperbolehkan, tidak masalah, ya, tidak dilarang. Mungkin satu hal di antara hal yang sering kami lihat, ya, dalam meluruskan shaf, ya, ini ada kaitannya dengan kiblat juga. Ada kaitannya dengan kiblat. Beberapa orang ada yang suka nambahin serong lagi, nambahin serong sendirian saat berdiri sholat di tengah-tengah jamaah. Ini salah satu yang paling lumayan bikin juat juga, ya. Padahal ini kalau misalnya kita lihat, kita Masjid Al-Marzuq ini sudah dimiringkan, ya. Lihat, ya, tidak lurus ke depan, tidak mengikuti bangunan, sudah dimiringkan. Tetap dia tambah miring lagi. Akhirnya miringnya kebanyakan. Yang seperti ini kurang bijak. Wallahu alam apa alasannya, namun jelas ini tidak dibenarkan. Bahkan kalau seandainya shaf Masjid Al-Marzuq ini diluruskan saja, itu masih tetap sah. Kita sudah jelaskan kemarin pada masalah kiblat, ya. Kiblat itu bagi yang sholatnya di Masjidil Haram memandang Ka'bah langsung, wajib shafnya lurus mengenai, atau wajib shafnya mengenai Ka'bah, tidak boleh melenceng sedikit pun. Sehingga di dalam Masjidil Haram shafnya melingkar. Semua orang sholat kalau ditarik lurus dari tempat berdiri dia harus kena Ka'bah, lantainya pun, ya, dibuat melingkar, mengitari Ka'bah, dari mulai titik tengahnya Ka'bah sampai seterusnya ke belakang, semuanya melingkar. Itu wajib. Tapi bagi yang di luar Masjidil Haram, dimanapun, di Mekah maupun di luar Mekah, apalagi kita di Indonesia, tidak wajib harus kena betul, tapi cukup menghadap arahnya kiblat saja. Kita berada di Indonesia itu timurnya Mekah, ya. Gampangannya, Indonesia itu timurnya Mekah. Artinya kalau kita sudah menghadap ke barat, bisa dikatakan sudah memenuhi kita menghadap kiblat. Kalau bisa tambah presisi lagi, bagus. Insya Allah itu tambah pahala, atau tambah sempurna, tambah afdol. Tapi kalau tidak bisa, ya udah cukup. Yang penting kita sudah tahu. Dalilnya apa? Banyak sekali dalilnya. Baik dalil secara hadis maupun secara ayat Al-Quran, maupun secara logika. Secara ayat Nabi SAW mengatakan, secara ayat Al-Quran, fawallu wujuhakum syatrah, maka arahkan wajah-wajah kalian ke arah kiblat. Hadis Nabi SAW mengatakan, ma bainal masyriq wal maghrib qiblah. Ini hadis yang begitu jelas sekali. Madinah itu berada di arah utara Mekah. Berarti kalau kiblatnya arah mana? Arah selatan. Nabi jelas mengatakan antara antara timur dan barat itu adalah kiblat. Jadi kalau misalnya orang berdiri, sebelah kanannya barat, sebelah kirinya timur, dia sudah menghadap ke arah selatan.
Dan dia Nabi SAW mengatakan ma bainal masyriq wal maghrib qiblah, itu sudah kiblat. Nabi katakan bagi penduduk Madinah. Ya kalau penduduk selain Madinah ya tinggal disesuaikan arahnya di mana. Secara logika juga jelas ya. Kita kemarin sudah jelaskan bahwasanya Ka'bah itu ya panjangnya rata-rata kurang lebih atau lebarnya kurang lebih 13 meter saja. Ya. Mau presisi apapun kita, misalnya imam sudah presisi, tapi jamaahnya tidak mungkin bisa benar-benar presisi mengenai Ka'bah. Karena kalau ditarik lurus, kita softnya lurus nih, semuanya lurus. Softnya benar-benar lurus, namanya soft mustatil ya dalam bahasa Arab. Itu kalau panjang kita atau lebar kita lebih dari 13 meter, berarti yang di angka meter yang ke-14, meter yang ke-15, kalau ditarik maju ke depan dia nggak bakal kena Ka'bah, karena Ka'bah memang panjangnya nggak lebih dari segitu. Apalagi sholat jamaah, sholat Jumat atau sholat Id yang di tanah lapang panjang, emang nggak mungkin bagi yang di luar Ka'bah mengenai. Dan faktanya di lapangan masjid selain Masjidil Haram tidak ada yang softnya melengkung, ya, tidak ada yang softnya melengkung. Semuanya lurus. Ini menunjukkan bahwasanya tidak perlu harus benar-benar presisi. Kalau bisa presisi, cukup imamnya saja, dan itu insya Allah tambah afdol. Sisanya ya semampunya masing-masing. Kadang ada beberapa masjid yang kalau dipaksa miring, jadi banyak yang mubazir softnya. Yang seperti ini bisa dilihat maslahat dan madarat. Ya, ulama setempat bisa berdiskusi, kemudian diputuskan mana maslahatnya. Udah kita luruskan saja. Yang penting tetap tidak terlalu melenceng dari arah kiblat. Ya, kemarin kita sebutkan maksimal ya berapa derajat? Berapa derajat? 45 derajat. Itu maksimal. Itu yang paling parah ya. Kalau cuma 5, 10, 15 derajat sangat ditoleransi sekali. Wallahu a'lam. Sehingga yang seperti itu, praktek-praktek yang seperti itu, dia menganggap ini kurang miring, enggak tahu dalilnya apa, kok bisa dia bilang katakan masjid ini kurang miring, akhirnya dia miring sendiri. Resikonya, akibatnya apa? Softnya jadi mencong. Wallahu a'lam. Baik, hadis berikutnya, hadis yang ke-70. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna jaddatahu Mulaikah da'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ta'amin sana'athu lahu fa akala minhu. Anas bin Malik bercerita, neneknya namanya Mulaikah mengundang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini salah satu faedahnya juga, Mulaikah itu atau Anas sendiri bukan dari keluarga yang kaya raya, ya. Keluarga biasa lah. Dan subhanallahnya Nabi SAW diundang siapapun untuk makan, mau siapapun yang undang, mau orang kaya, mau orang miskin, Nabi SAW menghormati undangannya, kemudian berusaha untuk datang. Diundang makan, fa'akala minhu, maka Nabi makan. Summa qal, lalu Nabi SAW bersabda, qumu, udah selesai makan, yuk bangun. Fali usolli bikum, aku akan sholat ngimamin kalian di rumah kalian, sholatnya, ya. Faqala Anas, qumtu ila hasir. Anas cerita lanjut, maka aku langsung bergegas menyiapkan tikar milik Anas bin Malik atau milik Mulaikah. Qad iswadda min tuli ma labith, saking sudah lamanya tikar itu, jadul sekali, sudah menghitam. Fanadhahtuhu bima, maka Anas bin Malik coba bikin lembut lagi atau bikin bikin lebih nyaman, empuk lagi dengan diciprati air, ya. Ini saking sederhananya Masya Allah keluarganya Anas bin Malik, tapi tetap menghormati Rasulullah, pengen biar Rasulullah nyaman, tapi seadanya, ya. Faqama alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri salat. Wa safaftu ana wal yatimu wara'ahu. Nah, ternyata ada satu orang lagi, ya, anak yatim, ya, yang hadir juga di situ, ikut membuat shaf bersama Anas bin Malik di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ajuzu min waraina, dan yang si mbah, ya, si Mulaikah ini ada di belakang aku dan juga yatim, di belakang shaf yang kedua. Fa shallalana rak'atain, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat, kemudian beliau pulang. Hadis ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dalam riwayat Muslim ada tambahan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummi fa aqamani an yaminih wa aqama al mar'ata khalfana, ya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam salat hanya 2 orang, Anas dan juga neneknya.
kemudian Anas suruh berdiri di sebelah kanannya Rasulullah, si nenek tetap atau si perempuan tetap di saf yang paling belakang. Tambahan dari periwayat hadis atau penyusun hadis ini mengatakan bahwa al-yatim di sini, si anak yatim di sini adalah Dhamirah Jaddu Husain ibn Abdullah ibn Dhamirah, nama orang yang ikut sholat bersama Anas di samping Anas. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Syekh menjelaskan di sini di dalam hadis ini di antara faedahnya adalah wa qad jabalahu Allah taala ala a'lal makarim wa asmal akhlaq. Akhlaknya Nabi itu benar-benar bagus. Di antaranya apa? At-tawadhu' al-jam, benar-benar rendah hati. Fakana min jalalati qadri atau ala jalalati qadrihi wa uluwi makanati, meskipun Nabi orang terpandang mulia, seorang rasul, yujibu da'watal kabiri was saghir, berusaha untuk memenuhi undangan orang dewasa maupun orang biasa, orang kecil atau anak muda, wadzakar wal untha, laki-laki maupun perempuan, wal ghani wal faqir, yang kaya maupun yang miskin, ya, tetap diperlihatkan maslahatnya. Yuridu bidzalikal ahdafis samiyah, yuridu bidzalikal ahdaf as-samiyah, pengen ngajarin, ya, mengajarin bahwa kita harus memandang sama semua orang, menghormati semua orang. Kemudian faedah yang kedua, ya, di antara ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ta'limul jahilin. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak disuruh, tapi inisiatif sendiri, ngajak yuk sholat di rumah, sholat sunnah kemungkinan besar, ya, sholat sunnah. Tujuannya Nabi pengen ngajarin barangkali neneknya Anas, apalagi wanita, apalagi sudah tua, jarang hadir di masjid sehingga kurang faham tata cara sholat yang benar. Itu yang pertama. Yang kedua, diantaranya disebutkan juga biar kalau misalnya neneknya Anas si Mulaikah ini pengen sholat di rumah, dia bisa sholat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, di rumahnya. Jadi area space yang Nabi gunakan untuk sholat beliau kemudian bisa ditetapkan sebagai musola. Kapan saja penghuni rumah mau sholat sunnah di rumah tersebut, bisa sholat di tempat di mana Nabi sholat. Dan ini dipraktekkan beberapa sahabat. Ada beberapa sahabat yang terus terang langsung minta kepada Nabi, wahai Nabi SAW, anak sering sholat di rumah, anak pengen engkau sholat di rumah saya, kemudian nanti saya jadikan musola tempat itu. Nah, itu banyak beberapa sahabat yang seperti itu. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di antara yang jelas dari hadis ini adalah posisi makmum ketika jumlah jamaahnya lebih dari satu atau dimulai dari 2 orang. Kalau satu sudah kita sebutkan kemarin, ya, bahwasanya asalnya yang satu itu di sebelah kanan. Suatu ketika Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma pernah ngikut Nabi sholat malam aslinya sendirian, kemudian Ibnu Abbas inisiatif pengen jadi makmum tapi sholatnya di sebelah kiri. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tarik dari belakang, kemudian dipindahkan ke sebelah kanan dengan tangan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Ini menunjukkan kalau safnya terdiri dari 1 orang atau jamaahnya terdiri dari 1 orang, maka cukup berdiri di samping kanan imam. Kita juga sudah sebutkan bahwa hukum asalnya tidak perlu makmum yang di samping imam yang cuma 1 orang ini berdiri lebih mundur daripada imamnya. Asalnya tidak ada perintah. Jadi zahirnya hadis Ibnu Abbas atau hadis, kalau tidak salah hadis satu lagi, hadis Jabir bin Abdullah dan juga Jabbar, itu disebutkan bahwasanya benar-benar di sebelah kanan, tidak disebutkan secara eksplisit makmumnya mundur sedikit, ya. Walaupun, ya, secara umum insya Allah tidak berdosa kalau makmumnya mundur sedikit karena merasa ini imam, saya makmum, ya, harusnya makmum biar ngelihat gerakannya imam lebih mundur sedikit. Tapi, ya, yang lebih afdol yang kami pilih pendapatnya adalah tidak perlu mundur sedikit, sejajar saja, karena memang pada dasarnya imam dan makmum yang 1 orang ini sedang membuat 1 shaf, dan 1 shaf hukum asalnya adalah lurus sejajar rata, ya. Nah, di hadis ini, hadis Anas bin Malik, kondisi ketika makmumnya ada 2 orang, maka di mana? Ada di belakang makmum, ada di belakang makmum langsung.
Kemudian perempuan di mana? Ada di belakang makmum laki-laki. Ada satu ikhtilaf yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ikhtilaf al-jumhur ila sihhati musafati as-sabi fi salatayil fardhi wan nafilah. Ini seringkali jadi permasalahan. Anak kecil ya yang belum baligh atau bahkan lebih kecil lagi, bukan hanya belum baligh, belum tamyiz misalnya, baru balita, berdiri di saf tengah-tengah safnya orang dewasa. Maka memang ada khilaf di antara para ulama, sah tidak ya safnya ini. Salatnya sih harusnya sah karena tidak ada kaitannya dengan salat. Ini kaitannya dengan hukum safnya. Sah tidak saf ini seakan-akan diputus oleh anak yang masih bayi, masih kecil, masih balita atau belum balik secara umum. Karena hadisnya disebut yatim. Ya, hadis Anas itu disebut yatim. Kata Anas, ada yatim yang berdiri saf di samping saya. Jadi bukan ditaruh di belakangnya, bukan ditaruh di belakang Anas, tapi berdiri di samping Anas bin Malik radhiyallahu taala. Dan makna yatim dalam definisi fikih adalah man faqada abah qabla al-bulugh. Siapa saja yang kehilangan bapaknya, ya, ditinggal bapaknya, meninggal atau yang lainnya sebelum dia baligh. Artinya kalau sudah baligh sudah tidak disebut yatim lagi, ya. Maka di sini bisa diambil masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, sebenarnya boleh atau tidak, ya. Mereka yang mengatakan sahih, ya, dalam salat fardu dan nafilah, mustadillina bihadzal hadits sahih, berdalil dengan hadis yang sahih yang riwayat Anas ini, karena riwayatnya ada di dalam Bukhari dan Muslim. Lianna Anasan wasafa sahibahu bil yatim, karena Anas menceritakan temannya ini atau jamaah yang berdiri di samping dia sebagai seorang yatim. Wal masyhur min madhabil Hanabilah, tapi di satu madhab, yaitu madhab Imam Ahmad bin Hanbal Hanabilah, sihhatu musafatihi fin nafl, sah kalau di salat sunnah, amalan bihadzal hadis, yaitu di hadis ini, ya. Wa adamu sihhati musafatihi fil fard, tapi tidak sah safnya kalau di salat fardu, menurut satu madhab, yaitu madhab Hanabilah. Tapi jumhur enggak, sama rata, sunnah maupun wajib sah saja. Kemudian Syekh menyebutkan, waqad taqaddama anna al-ahkam al-waridati li ihda salataini takunu lil ukhra. Pada asalnya hukum yang berlaku di salat fardu ya berlaku di salat sunnah. Sebaliknya, hukum yang berlaku di salat sunnah yang harusnya juga berlaku untuk salat fardu. Apa alasannya harus dibedakan antara salat sunnah dengan salat fardu sehingga tidak bisa dibedakan kecuali dengan dalil, ya? Lianna ahkamaha au ahkamahuma wahidah, hukum-hukumnya satu, tata caranya sama, salat jamaahnya pun sama tata caranya. Maka harusnya terkait masalah bayi atau anak kecil yang ikut bergabung di tengah saf-safnya orang dewasa harusnya sama, baik dalam salat sunnah maupun salat wajib. Wa man khassa ihdahuma bil hukmi fa alaihi dalil. Siapa yang menganggap salat fardu hukumnya beda, jangan ada anak bayi atau anak kecil sebelum balik di tengah saf-safnya orang dewasa, harus mendatangkan dalil yang mengeluarkannya dari hukum umum. Hukum umumnya sama, salat sunnah dengan salat fardu. Kemudian yang beranggapan bahwa hukum salat fardu beda harus mendatangkan dalil khusus. Mana dalilnya? Wala mukhassis, dan faktanya tidak ada dalil khusus. Lidza fasahih ma'alihil jumhur. Menurut Syekh, pendapat yang kuat adalah pendapat mayoritas ulama bahwa tidak ada bedanya salat sunnah dan salat fardu. Bayi atau anak kecil selama dia bisa mengerjakan salat, tidak najis, tidak mengganggu dan lain sebagainya, maka sah-sah saja dia berdiri di tengah-tengah safnya orang dewasa, ya. Wa qad ikhtarahu Ibnu Uqail atau Ibnu Aqil minal Hanabilah. Ibnu Aqil dari mazhab Hanabilah sendiri, kan tadi disebutkan mazhab Hambali yang mazhab yang berpendapat salat fardu tidak boleh ada bayi di tengah-tengah dewasa atau anak kecil di tengah orang dewasa adalah mazhab Hanabilah. Tapi ternyata di tubuh mazhab Hanabilah sendiri, senior mereka atau ulama terkemuka mereka Ibnu Aqil
mengatakan sebaliknya, bahwa sah-sah saja. Ibnu Rajab pun sama, Ibnu Rajab termasuk ulama Hanabilah mengatakan sah-sah saja salat sunnah maupun salat fardu. Jadi wallahu taala alam bisawab, insyaallah pendapat yang benar tidak perlu dipisahkan kecuali karena maslahat yang lainnya. Contoh, ketika di belakang imam khusus, ini jelas ada maslahat tertentu, ya, kita usahakan untuk di belakang imam 1 atau 2 orang atau 3 orang, lebih bagus lagi adalah orang-orang yang dewasa. Tambah plus lagi, bukan hanya dewasa tapi punya hafalan, punya ilmu fikih sholat, ya, sehingga ketika imam salah dalam bacaan atau imam salah dalam gerakan sholat, yang di belakangnya persis bisa menegur imam, bisa memperbaikinya. Ini diambil dari hadis Nabi SAW. Beliau bersabda, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaknya yang sholat di belakangku, yang paling dekat denganku adalah ulul ahlam, orang yang sudah mimpi basah, artinya sudah baligh, wan nuha, punya kecerdasan, punya ilmu baik tentang Al-Quran maupun tentang fikih sholat, ya, tentang fikih sholat. Dan tidak harus yang hafid Al-Quran, ya, sesuai dengan kondisi. Kalau jamaahnya adanya yang paling dewasa, adanya yang paling pintar, itu maka kita jadikan yang di belakang imam. Khusus itu yang pertama. Yang kedua, maslahat yang kedua, misalnya anak kecil ini mengganggu, terlalu aktif, tidak bisa tenang, tidak bisa bikin khusyuk, tidak bisa bikin tumak ninah, maka boleh kita pisahkan. Tapi hukum asalnya, kalau dia sudah nurut, tidak boleh kita usir dari shaf pertama. Apalagi kalau dia sudah datang dari awal. Bahkan disebutkan di dalam beberapa pembahasan para ulama ketika menjelaskan tentang fikih shaf pertama, tidak diperkenankan orang dewasa nyuruh anak kecil yang sudah duduk lebih dulu di shaf pertama untuk mundur. Tidak diperkenankan, karena itu haknya dia. Dia datang lebih awal, maka dia yang, tapi tidak di belakang imam, ya, di samping dikit, agak ke samping dikit. Dia sudah duluan datang pertama, maka dia yang lebih berhak. Apa dasarnya? Karena memang shaf pertama itu fadilahnya besar sekali. Nabi SAW sebutkan di hadis-hadis sebelum ini, kalau seandainya mereka tahu fadilahnya dan mereka tidak akan mendapati shaf ini kecuali dengan undian, mereka pasti mengundi. Tapi masalahnya banyak orang yang tidak menyadari keutamaan shaf pertama. Jika kalau misalnya ada orang yang mendahului kita untuk mendapatkan shaf pertama, kan tidak boleh kita semena-mena untuk memintanya mundur hanya karena dia usianya lebih kecil dari kita atau lebih muda dan seterusnya. Kecuali kalau tadi dia tidak tenang atau mengganggu atau khawatir mungkin najis dan lain sebagainya, boleh kita suruh untuk ke belakang atau mungkin di luar atau mungkin bikin shaf sendiri khusus untuk anak-anak. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kita sebutkan beberapa fadilah yang ada, beberapa faedah yang ada di dalam hadis ini. Sihhatu musafatil ladzi lam yablugh fi shalah. Hukum asalnya sah shafnya anak yang belum baligh dalam salat. Yang kedua, innal afdal fi mauqifil ma'mumin an yakunu khalfal imam. Yang paling afdal bagi shafnya makmum itu dimulai dari paling belakang imam, ya. Jadi kalau misalnya kita mau bikin shaf baru, mulainya dari mana? Dari belakang imam, sehingga keliru orang yang membuat shaf dimulai dari kanan, ya, dimulai dari kanan, menganggap bahwa yang paling afdol adalah kanan misalnya. Nah, ini salah, dalam posisi ini salah. Memang kanan itu lebih afdol, disunahkan memulai dengan yang kanan itu afdol. Nabi makan tangan kanan, ya, kemudian berwudu dimulai dengan tangan kanan, masuk rumah, masuk masjid dimulai dengan kaki kanan, itu bagus. Tapi dalam posisi ini, ya, bukan kanan yang paling utama, tapi yang paling utama apa? Di belakang imam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tapi kalau misalnya ada yang terlanjur melakukan hal tersebut, ya, maka, ya, insyaallah tetap sah salatnya. Atau bisa diperhatikan tergantung shafnya. Kalau shaf pertama, ya cukup bermadharat, ya, karena dia bisa tidak memperhatikan gerakannya imam, ya, salah jelas. Tapi insya Allah jarang kalau shaf pertama kemudian milih yang paling kanan, jarang. Yang seringnya
Ya, soft baru yang kedua, ketiga biasanya ada yang lebih milih paling kanan. Kalau ditanya sah atau tidak, hukum asalnya adalah sah. Tapi ya, yang paling afdol jelas yang tengah. Nah, ini salah satu faedah tambahan di antara ketelitian para ulama, di antaranya adalah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam yang mensyarah hadis ini dalam kitabnya Taisirul Alam. Beliau mengatakan faedahnya adalah sihhatu mauqifil mar'ah saffan wahidan madamat wahidah. Ini menunjukkan bahwasanya wanita itu sah safnya meskipun sendirian di belakang makmum yang lain. Fa in kunna aktsara min dzalik wajaba 'alaihinna iqamatus shaf. Tapi kalau misalnya lebih dari satu, jelas wajib harus membuat shaf khusus. Tapi kalau misalnya cuma sendirian, mau gimana lagi? Dan dipraktekkan bahwasanya neneknya Anas bin Malik tidak ditegur oleh Nabi SAW. Ya, bukan disuruh udah jangan ikut sholat, bukan disuruh untuk bergabung dengan safnya Anas bin Malik, itu jelas tidak mungkin lagi. Membiarkan neneknya Anas bin Malik, Nabi SAW membiarkan nenek Anas bin Malik untuk sholat sendirian di belakang makmum. Ini menunjukkan bahwasanya hukumnya sah. Ini turunannya adalah permasalahan ketika seseorang sholat sendirian di belakang imam. Nah, ini memang ada satu riwayat ya yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW memerintahkan mengulangi sholat orang yang shafnya sendirian di belakang. Ya. Dan beberapa riwayat yang lain dengan lafaz-lafaz yang bermacam-macam, sehingga menjadi khilaf apa hukumnya. Sebagian memang ada yang mengatakan haram, sebagian sampai mengatakan sholatnya tidak sah. Ya, sebagian mengatakan sholatnya tidak sah. Namun wallahu taala bishawab, kalau memang kondisinya mendesak, ya, sebenarnya kalau orangnya faham fikih, kemudian yang di depan faham fikih, itu ada anjuran kalau misalnya ada orang datang sendirian, dia boleh ngasih isyarat yang di depannya untuk mundur. Mungkin dengan ucapan, akhi mundur sebentar, ana sendirian, boleh. Atau dengan menepuk. Kalau yang dikasih isyarat faham, masalahnya kita tidak tahu mana yang paham, ya. Dan ini kondisinya darurat, ya. Bisa dikatakan darurat. Kalau misalnya dia bisa menunggu ngelihat di belakang ada orang baru mau masuk, maka lebih baik dia tidak mulai sholat dulu sebelum temannya datang, sehingga dia bikin soft minimalnya 2 orang. Tapi kalau misalnya tidak ada lagi, ya, ngasih tahu yang di depan juga khawatirnya malah jadi fitnah karena mungkin tidak paham, atau malah dia noleh atau dikira apa, malah jawab, malah jadi batal sholatnya yang di depan karena nggak paham fikihnya. Maka insya Allah, ya, melihat neneknya Anas bin Malik tidak ditegur oleh Nabi SAW, tidak disalahkan, maka harusnya sholatnya insya Allah tetap sah. Ini kaitannya tentang hukum sholat sendirian di belakang shaf. Wallahu taala alam bisawab. Kita jeda dulu untuk dikumandangkan adzan, kemudian kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan insyaallah. Baik, kita persilahkan dulu bagi ada yang ingin bertanya jika ada tentang shaf salat. Baik. Yang pertama, kalau misalnya ada imam tidak meluruskan shaf makmumnya langsung memulai sholat, maka jelas ini keliru, ya. Namun apakah berdosa? Tidak berdosa, ya, karena tidak termasuk wajib. Tidak ada perintah khusus Nabi memerintahkan imamnya meluruskan shaf secara langsung. Namun jelas keliru karena dampaknya fatal, bisa makmumnya belum rapih mulai sholat, akhirnya sholat seadanya dengan shaf yang mungkin berantakan atau shafnya tidak lurus. Cara mengingatnya jelas,
ya, lebih baik, mengingatkannya jelas dengan baik ya, dengan hikmah. Mungkin setelah selesai sholat ditegur, disampaikan bahwa termasuk sunnah sebelum sholat ya, diperhatikan jamaahnya dulu, atau diberikan waktu sebelum takbir untuk merapikan shaf ya, jangan langsung memulai takbir, karena memang salah satu yang buat orang tidak bisa meluruskan shaf karena imamnya sudah mulai duluan memang, dan waktu ini disesuaikan dengan jumlah shafnya, kalau shafnya sedikit mungkin lebih ringkas ya, shafnya satu cukup jelas langsung mulai sholat, tapi shafnya banyak dikasih waktu lebih banyak, karena biasanya untuk meluruskan shaf di depannya ada yang perlu diisi lagi, akhirnya maju lagi, akhirnya masuk baru lagi ke tambah depan, sehingga perlu ada perbaikan shaf yang seperti ini ya, diberikan waktunya sesuai dengan kadarnya, dan insya Allah tidak akan memakan waktu yang lama ya. Salah satu keistimewaan ya, kita bukan tentara, bukan polisi, ya, qomat, selesai qomat langsung pada berdiri, langsung berbaris, itu salah satu keistimewaan, nggak butuh waktu lama, langsung bikin shaf. Bahkan Masjidil Haram yang jamaahnya jutaan bisa langsung rapih dalam beberapa detik ya, insya Allah nggak butuh waktu lama, sehingga cukup bersabar saja seorang imam, jangan terburu-buru memulai sholat ya. Cara mengingatkannya ya dengan baik, mungkin tidak perlu langsung ya, imamnya sudah takbir kemudian langsung kita tegur keras atau disinggung, disindir ya, nggak perlu ya. Nah, karena memang tidak wajib ya. Yang wajib itu atau yang dituntut itu sebenarnya masing-masing dari jamaahnya mempersiapkan. Memang harusnya ketika sudah qomat harusnya langsung, paling afdol langsung bikin shaf ya. Jangan nunggu qomat selesai Allahu Akbar la ilaha illallah baru bangun, itu biasanya yang bikin lambat ya. Mungkin imamnya punya hajat ya, pengen ada urusan penting setelah ngimamin sholat, ada kegiatan wajib yang lain, maka wajar saja yang seperti itu ya. Nabi SAW pernah suatu ketika setelah selesai sholat salam tidak zikir, langsung keluar, karena mungkin ada hajat yang ternyata beliau ingat harus segera diselesaikan ya, sehingga kita saling memaklumi ya, ya, kita ingatkannya di duduk empat mata, ngobrol secara pribadi, tidak perlu di hadapan orang lain. Terkait tentang anak kecil perempuan ya, kalau anak dewasa jelas tidak boleh. Nah, kalau anak kecil ini wallahu alam ya, anak sendiri kadang menyayangkan, apalagi kalau misalnya dia cukup umurnya kecil tapi badannya besar ya, yang repot seperti itu. Anak khawatirnya mereka yang memaksa bawa anak untuk sholat di samping dia karena memang dia nggak bawa istri ya, khawatir kalau sholat sendirian di masjid umum ya, ada orang yang tidak dikenal ya, banyak ada saja orang jahat ya. Maka yang seperti ini bisa disolusikan, dia lebih baik sholat di paling belakang misalnya, atau dia jangan sholat di depan, dia sholat di soft paling belakang, kemudian si anaknya ini bikin soft sendiri di belakangnya dia. Kalau di belakangnya dia langsung, bukan di tempat soft wanita, kan masih bisa dikontrol ya, walaupun nggak total, tapi dia masih bisa ngelihat, masih bisa merasakan ada anaknya di belakang. Itu mungkin salah satu solusinya. Jadi dia jangan sholat di soft paling depan, sehingga membuat jamaah yang lain merasa tidak nyaman karena ada perempuan di tengah soft mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan lain? Enggak. Apakah benar ada pengecualian orang yang punya pesek ketika sujud tidak nempel dalam? Memang yang saya memang pada dasarnya yang wajib menyentuh hanya kening. Aslinya yang wajib menyentuh kening. Jadi Nabi SAW mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati azum. Aku diperintahkan untuk sujud dengan 7 anggota atau 7 tulang. Yang pertama kening, beliau mengatakan. Yang kedua dan tiga adalah telapak tangan. Yang keempat dan yang kelima adalah lutut. Yang keenam dan yang ketujuh adalah jari jemari kaki. Ya, itu yang wajib disebutkan secara zahir. Nah, kemudian ada tambahan memang dari para ulama, dari riwayat-riwayat yang lain ya, dianjurkan untuk hidungnya juga menyentuh. Namun wallahu taala alam, kalau tidak menyentuh hukumnya bagaimana, sejauh yang kami tahu tidak masalah insyaallah. Hanya saja jelas kurang afdal, kurang mantap sujudnya, seakan-akan kurang serius, setengah-setengah ya. Memang dianjurkan hidungnya juga menyentuh.
tapi di riwayat yang lain. Nanti bisa kita bahas di kesempatan lain bagaimana pendapat ulama yang detail tentang hukum menyentuhkan hidung di lantai. Ada yang lain? Betul. Nah, ini betul. Ini keliru ya. Untuk mereka yang berhalangan tidak bisa berdiri sepenuhnya saat sholat, dia tetap dituntut untuk memenuhi rukun berdiri semampunya. Mampunya 5 detik, 10 detik, 15 detik sudah sakit barulah duduk. Jangan menggampangkan rukun berdiri. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman fattaqullaha mastata'tum. Buktinya dia masih bisa jalan dari rumah ke masjid, berarti dia masih bisa berdiri walaupun sebentar. Ya minimalnya saat takbiratul ihram, tambah lagi saat surat Al-Fatihah lebih bagus lagi. Saat baru kesulitan, mau ruku baru dia duduk. Jangan dari awal. Mereka yang sholat di pesawat, sholat darurat di kondisi kursi bis misalnya, tidak bisa sholat di mana-mana, misalnya mendesak darurat, diusahakan berdiri dulu minimalnya saat takbiratul ihram. Wallahu a'lam. Betul ya. Ini ada pertanyaan tambahan terkait membaca Al-Fatihah. Mana yang lebih sempurna, baca Al-Fatihah seorang makmum di belakang imam atau setelah imam, atau diam saja mendengarkan bacaan imam? Maka memang khilaf yang masyhur dari dahulu ya. Dan insyaallah ini ada pembahasan khusus ya. Kita memang belum sampai di situ. Rukun membaca Al-Fatihah. Tapi ringkasannya, ada yang mengatakan tidak perlu makmum membaca Al-Fatihah. Dalilnya firman Allah, fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kita disuruh dengar di belakang salat, di belakang bacaan salat imam. Bahkan ayat ini turun saat kondisinya dalam salat. Jadi dalam salat lebih diperintahkan lagi kita tidak boleh berbicara di belakang imam. Yang kedua, riwayat yang mengatakan bahwasanya bacaan imam juga bisa mewakili bacaan makmum. Nah, ini dalil-dalil mereka. Namun pendapat yang saya pilih lebih baik makmum kalau sempat, mampu, tidak lupa baca Al-Fatihah juga. Karena suatu ketika Nabi SAW sholat, ternyata di belakangnya makmum para sahabat baca Al-Fatihah plus surat yang lainnya. Lalu Nabi setelah salam tanya, kalian baca di belakang saya? Iya, kami baca ya Rasulullah. Lalu Nabi mengatakan, jangan lakukan kecuali Al-Fatihah saja. Hadisnya sahih. Jadi Nabi mempersilahkan makmumnya membaca Al-Fatihah. Kapan bacanya? Jadi cari waktu yang tidak mengganggu imam ya, atau tidak mengganggu jamaah yang lain. Biasanya setelah imam selesai surat Al-Fatihah, kita bisa baca Al-Fatihah langsung ya. Kalau ada jedanya alhamdulillah, kalau tidak ada jedanya ya sudah, kita singkat bacaan Al-Fatihah, kita tidak perlu panjang-panjang. Setelah itu langsung kembali mendengarkan bacaan surat dari imam. Itu yang paling afdal. Wallahu a'lam. Kalau lupa, apalagi yang berkeyakinan tidak wajib, maka insya Allah uzur bagi mereka. Kalau saya lebih meyakini lebih baik, bahkan tetap diwajibkan seorang makmum ketika masih mampu membaca Al-Fatihah. Mana yang lebih utama, duduk iftirash maupun tawarruk saat tahiyatnya satu, yaitu sholat subuh? Ini juga nanti ada pembahasannya khusus. Namun secara umum model duduknya itu hukumnya sunnah. Duduknya wajib, tapi model duduknya mau tawarruk atau iftirash itu hukumnya sebatas sunnah. Khilaf, sebagian mengatakan tawarruk, sebagian mengatakan iftirash ya. Kalau saya lebih memilih kalau memang tidak ada atau sudah tahiyat akhir, lebih baik tawarruk kalau saya ya, karena memang sudah akhir sholat ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan tahiyat awal ya tetap iftirash, meskipun sholat subuh itu adalah duduknya cuma satu kali, iftirash saja seperti rakaat kedua dalam sholat zuhur ya. Namun kalau saya memilih ya, kenapa disunahkan tawarruk, itu lebih nyantai karena mau selesai sholatnya. Maka sholat subuh karena setelah rakaat kedua sudah tidak berdiri lagi, maka saya lebih memilih duduk tawarruk yang lebih nyantai karena tidak butuh untuk berdiri lagi. Karena diantara faidahnya duduk iftirash yang kita duduki kaki kiri untuk memudahkan kita untuk bangun ke rakaat yang ketiga ya, rakaat yang ketiga dan keempat seterusnya. Tapi tawarruk lebih nyantai. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada pertanyaan lagi tentang khutbah Jumat tapi di luar konteks, jadi insya Allah kita bahas di kesempatan lain. Boleh ikhlas nih. Ini kadang-kadang ketika sholat itu jamaahnya cuma satu, itu kan di samping. Apakah ketika sujud
tidak menjadi sebuah masalah ketika posisi kepalanya lebih ke depan daripada imamnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ketika seorang imam harus melaksanakan gerakan yang sempurna yang dianjurkan? Sebab di rumah sakit pernah imamnya itu ketika sujud malah duduk. Sekarang posisi postur tubuhnya yang besar sehingga ketika dia membaca surat atau apa di posisi begitu, tapi ketika sujud mau sujud dia malah duduk di posisi. Baik, secara ringkas insyaallah tidak masalah kalau misalnya makmum yang sebelah kanan dia karena lebih tinggi posturnya jadi kepalanya lebih ke depan, insyaallah tidak masalah karena yang paling utama adalah softnya. Kecuali kalau berdirinya dia lebih maju, itu yang tidak dianjurkan. Ya, makmum yang sebelah kanan kita yang satu orang dia berdirinya lebih ke depan daripada imam, itu yang dipermasalahkan. Tapi kalau hanya sebatas karena sujudnya, selama dia berdirinya aslinya sejajar, insyaallah tidak masalah. Yang kedua, kalau kasus tadi imam sujudnya sambil duduk, nah ini sebenarnya ketika memilih imam cari yang paling gerakannya sempurna, karena memang makmum mengikuti imam. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa kalau imamnya duduk, makmumnya harus ikut duduk walaupun makmumnya mampu. Jadi disuruh untuk mengikuti imam. Maka kondisi seperti ini jangan dipraktekkan kecuali mendesak, tidak ada imam lagi, ya, kecuali imam itu dan memang harus imam itu, maka ikuti, tidak apa-apa, ya. Tapi kalau misalnya ada kesempatan imam yang lain yang dia sholatnya lebih sehat, lebih sempurna, sujudnya, bacanya lebih bagus dan lain sebagainya, maka lebih baik pilih yang lebih sehat, lebih sempurna, yang gerakannya lebih sempurna, ya. Kalau yang kondisi seperti itu memang nggak ada imam lain, insya Allah sah-sah saja, ya. Bahkan makmumnya mungkin diperintahkan untuk ngikutin imam gerakannya dalam posisi seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti dibahas lebih detail dalam kondisi atau dalam perkara sholat dengan keadaan duduk. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومن يشرك بالله فقد افترى